Kalau nggak aku atau nggak keluhan isinya teh, ya bangun tidur badan teh remuk, bohong ya. Coba gimana? Emang badan remuk betulan bisa bangun nggak kira-kira? Enggak bu, ya. Kerja di tempat kerja gebrak meja tuh. Kalian tuh bisa diem nggak sih? Kepala saya tuh pecah tau nggak? Bohong ya. Coba kepala pecah di kantor, darahnya di mana-mana nanti. Harus dipel dan lain-lain ya. Didengarnya enak tidak? Enak atau enak? Ya. Bukannya malah simpati, malah apa sih dia teh ya? Itu ya. Semuanya diaku ya. Gitu. Nggak mau kalah gitu ngomong juga. Lagi bahas apa dia bilang, bisnis apa sekarang Pak? Ini sekarang main lele. Iya, dulu saya juga pernah usaha lele, lele pon umum kan? Bukan ya. Jadi nggak nyambung ya. Intinya gitulah ya. Nah, karena bagi dirinya adalah kebenaran, sedangkan kan tidak mungkin semua orang membenarkan dirinya, makanya dia harus melakukan yang kedua, ghamtun nas, merendahkan orang lain, ya. Karena tidak mungkin semuanya memvalidasi dirinya, membenarkan dirinya, makanya harus mau nggak mau yang kedua, ngerendahin orang. Ketika orang lain ada yang dapat prestasi, dia nilainya bagus, paling nyontek. Hah? Gitu enak ngomongnya, jahat tuh, naudzubillah ya. Coba bu, omongannya sedikit, tapi kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Coba repot nggak? Ya, naudzubillah ya. Kok tapi beneran dia korupsi? Ya kita meninggalkan ditanya kelakuan orang. Kecuali kita meninggal tetangga kamu korupsi, kamu harus dihukum ya. Enggak, itu kan enggak ya. Tapi kita mah kadang untuk supaya nggak bisa nih, kenapa dia lebih tinggi dari saya, nggak bisa, maka harus ngerendahin orang. Itu naudzubillah ya, nggak enak dengannya kesombongan, dan Allah amat sangat tidak benci, amat sangat tidak suka ya. Itu tentang kesombongan, takabur. Lalu selanjutnya shimun taki, apa tadi? Dengki ya. Dengki mah cirinya gampang bu, SMS. Syusya melihat orang senang, senang melihat orang syusya. Pakai shin ya. Oh asli ini penyakit hati paling menderita. Kenapa? Karena meletakkan kebahagiaan kita di orang lain. Orang lain mulai dipuji atasan, dia mulai meriang tuh. Ya. Akhirnya dia mulai naikkan jabatannya, kita kadang koma gitu ya. Pas akhirnya dia mulai jadi pemimpin, diangkat, udah kadang agak meregang nyawa gitu ya, sakaratul maut. Ya. Terus berat lah. Mendengar kata mutasi berasa seperti dimutilasi. Seperti itu. Ini capek ya. Gimana tuh coba, kita nggak suka orang dapat rezeki. Yang udah bagi yang ngatur rezeki kan udah ada. Mau seluruh dunia menghalangi orang itu agar rezekinya tidak sampai, kata Allah nyampe. Coba gimana caranya? Harus bahagia dan menderitanya berdasarkan orang lain. Pas orang lain keterjungkal, ada masalah, iya mulutnya berbelasungkawa dalam hati. Yes, aku bisa ambil jabatan dia. Ya, tetangga dapat info lagi bertengkar. Yes, ada celah aku bisa masuk. Itu dia. Ya. Hati-hati ya. Naudzubillah, apalagi dalam berinteraksi yang lawan jenis. Karena kan was-was syaitan itu luar biasa. Sebetulnya kata Allah, inna kaida syaitona kana doifa. Tipu daya syaitan itu lemah ya. Baru jadi kuat kalau kita ladenin. Kalau kita ngapain? Ladenin. Nih, kita di rumah nyalain Al-Qur'an 24 jam. Pakai murotal, colok flash disk gitu ya. Setan suka nggak? Nggak suka. Tadi mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa. Ya. Kalau tiba-tiba mati kan horor juga bu. Ya. Paling cuma bisa kasih was-was. Udah dong ganti, jangan Quran. Kalau kita nggak mau, apa dibanting gitu murotalnya? Kan nggak. Jadi baru berat kalau kita ladenin. Contoh, ada masalah sama suami, pergi aja reunian ya.
Reuni, ketemu mantan, tambah lah ya. Akhirnya apa? CLBK apa LBK? Kirain cepet ya. CLBK. Cepat bau. Janda. Nyampe rumah akhirnya kan karena tersatu dalam satu grup, akhirnya mau ada nomornya mulai dapat. Pertama ngechatnya soleh, ngechatnya ke jam 3, mukodimahnya juga assalamualaikum ukti ya. Gak baca, enggak bu. Kan saya udah sebut referensi saya bu, film-film azab, ya. Udah gitu diladenin lagi. Iya, ini juga lagi roku kok, cetrek. Masya Allah, ya udah aku tungguin ya, aku dari tasyahud akhir, cekrek. Gelenya remaja bukan ya. Alhamdulillah. Akhirnya setelah udah mulai beres sholat kan mulai tanya, biasa ya nama ucapan-ucapan playboy syariah namanya, gitu. Ucapannya kan biasa, mukodimahnya selalu sama, assalamualaikum ukti ya, jangan lupa tahajud ya. Yang selanjutnya, aku nggak apa-apa chat kamu ya. Akhirnya kan cerita, suami kamu nggak marah? Dia juga suka sibuk sendiri. Mulai cerita aib suami, ya nggak? Alhamdulillah, ya. Akhirnya kan, gimana nih? Gak enak ngobrol di WA terus. Gimana kalau besok sekalian makan siang? Udah rusak itu, ya. Alhamdulillah. Kalau dari awal assalamualaikum ukti langsung di blok, insya Allah ringan. Belum timbul rasa, belum timbul nyaman. Kan diladeni bikin jadi berat. Ya. Laki-laki misalkan ya, anak laki-laki sudah mulai akil balik, belum menikah, sendirian di dalam kamar, syahwat bangkit, pegang handphone, pegang internet, aduh. Ya. Kalau dari awal dia langsung taruh itu handphonenya, pergi ke keluar main bola, main badminton, bantuin tetangga pindahan mungkin, ya. Yang cari kegiatan gitu. Kok gimana nggak ada tetangga yang pindah? Suruh pindah, Pak. Jangan pindah, jangan tinggal sini, Pak. Pindah, ya. Ya hiperbola, ya. Enggak, maksudnya akhirnya beres berkegiatan, nyampe rumah capek, mandi, sholat, udah bu, kegiatan lagi, ya bisa lupa. Tapi kalau lihat gambar dulu, gambar nyambung, ada videonya, udah rusak ya, udah berat. Jadi ya simun taki dengki, lanjut ujub ini perasaan berbangga diri ya. Dan kadang ini nggak usah disebut bu, kadang cuma dalam hatinya doang perasaan bangga diri itu. Misalkan ibu pada karya wisata atau dulu kalau ada yang pernah tinggal di asrama, tengah malam cuman dia sendiri yang bangun, dia sholat gitu teh, ya. Tapi berkat dalam hatinya, lihatlah ya Allah, yang bersujud menyembahmu hanya aku doang. Mandang yang lain, ya Allah, dasar orang-orang dasar pemalas ahli neraka. Naudzubillah ya. Nggak enak ucapannya ya. Dan bahaya bu ya. Di dalam kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Al-Hikam, beliau mengutipkan ada suatu nasihat seperti ini. Kalau bukan karena dosa ujub itu dosanya besarnya luar biasa bu. Jadi beliau menyebutkan Allah itu dengan sengaja tidak agar orang itu tidak jatuh ke dalam sifat ujub. Bayangin ya, kira-kira bu, ada orang yang setiap doanya langsung dikabul sama Allah, kira hatinya jadi tawadu atau jadi ujub bu? Ujub. Gue emang soleh, gue emang mustajab doanya gitu-gitu. Meskipun nggak ngomong ya, meskipun nggak diucap ke orang. Tapi lihat, karena saking besarnya dosa ujub, di kitab Al-Hikam tersebut dituliskan oleh musannif, oleh beliau, bahwa
Kalau bukan karena alasan itu, maka sengaja Allah tidak mengabulkan semua doa kita. Supaya ada momen-momen di mana kita ngerasa, ya Allah perasaan teh masalah ini kecil, uang ada, teman banyak, relasi banyak, kok nggak beres-beres? Ternyata saya cuma hamba, nggak bisa apa-apa. Ada perasaan turun lagi kan, perendah lagi kan? Ya, lihat Allah yang segitu sayangnya sama kita, sengaja tidak ngabulin sebuah keinginan kita, yang agar kita tidak tergelincir kepada penyakit hati, yang namanya ujub. Ya, sampai segitunya, Bu. Ya, ujub. Terakhir, cidun. Apa cidun? Nah, di kitab yang sama, beliau mengutip pendapat, ada yang bilang ini adalah hadis Nabi, marfu sampai ke Nabi. Ada yang bilang ini adalah ucapan sahabat saja, Abdullah ibnu Mas'ud. Nasihat dari beliau adalah, hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah. Kecintaan kepada dunia itu pangkal dari segala dosa atau masalah. Ya. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari segala dosa, masalah. Ya. Yuk emang benar sih Bu, coba lihat ya. Di film-film azab, itu lagi ya. Coba punten Bu. Yang di film azab, dia kena azab gara-gara apa Bu? Iya, gara-gara dia berbuat yang Allah nggak suka kan? Jadi kenyataan juga sekarang gitu Bu. Orang yang akhirnya mulai stres dan akhirnya mohon maaf ya sampai ngejual-jualin barang atau kelilit pinjol atau apa. Ada yang karena judi, yang nyuruh dia main judi siapa? Demi Allah, nggak ada penjudi yang dipaksa oleh bandarnya. Lu kalau nggak main, gua bunuh lu ya, nggak ada Bu. Datang dengan sukarela, nih dia transfer sendiri, ya, nggak ada yang dipaksa. Karena kesuksesan terbesar seorang penjudi adalah ketika bisa berhenti, ya, bukan ketika menang banyak, bukan. Dan menangnya juga dikasih, bukan karena dianya jago, ya. Maka itu dia. Dan kita tahu ada kadang kalau ngelihat film azab, film azab lagi ya, ada ya yang menjarain ibunya karena rebutan warisan. Ya, atau enggak minta dibeliin motor, enggak ini, akhirnya ibunya ditendang di rumah, ya. Kemarin juga sempat baca berita, selalu dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Ibunya 17 tikaman atau apa dari anaknya, ya. Na'udzubillah. Ya, semuanya sibuk sama-sama tambah dekat kepada Allah aja ya, tapi ya begitulah. Udah bikin masalah di dunianya. Ya, jadi stres, ada yang masuk penjara, ada yang dimusuhin orang. Belum lagi apa tadi? Kita kan dari awal lagi bahas apa? Penggugur pahala. Ya. Capek ya, Bu? Ibu udah beramal sejauh ini. Ibu ingat udah sholat, udah sedekah. Ya. Tapi nanti di hadapan Allah ternyata dianggap tidak ada. Cuman gara-gara kita pernah sengaja terpancing emosi. Lu dulu kalau nggak gua bantu juga lu nggak bisa apa-apa ya. Aduh. Pahala nolongin orang berapa tahun bisa hilang tuh berapa detik. Ya. Dia bangun masjid, beneran kebangun masjidnya. Ada anak-anak lagi lari-larian dimarahin. Anak-anak teh nggak tahu diri. Bapak tuh capek tahu 5 tahun ngebangun masjid ini. Ya Allah. Padahal 50.000 tahun sebelum masjid itu ada dan sebelum Bapak itu ada, Allah udah tentukan akan ada masjid di situ. Sebagian orang dipilih menjadi jalan. Maha baiknya Allah cuma dipilih jadi jalan tapi diizinkan kecipratan pahalanya. Ya. Nah lah ya, hati-hati dengan hati ya. Ibu hatinya aman. Insya Allah. Semoga langgeng sakinah mawadah warohmah ya. Gak ada yang jomblo kan? Maksud saya yang masih belum pernah menikah ini kan berarti udah ibu rumah tangga semua ya. Alhamdulillah. Ya, saya sisain waktu mungkin untuk kalau ada diskusi tanya jawab. Saya izin. Itu jamnya bener gak sih? Betul. 11.15-nya sudah harus berangkat lagi ya. Silakan. Soal tadi diminta izin info dari Kodio Ade, itu alhamdulillah telah terbit kembali buku ya, Perjalanan Mencari Allah. Silakan, mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa diambil dari buku tersebut. Nyeritain dari saran Allah dari awal, dari terlahir nggak milih, terlahir di keluarga Tionghoa, sekolah Katolik TK sampai SMA, terus di Thailand yang jadi bandar judi. Alhamdulillah amat sangat disesali, tapi sampai akhirnya di jalan yang sekarang.
Ya itu diminta untuk dirampungkan jadi satu buku, maka mudah-mudahan bisa ada kebaikan yang bisa dipetik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada kebaikan. Dikembalikan dulu kepada Ustazah MC ya. Baik, terima kasih Bu Denis atas tausiah yang sudah disampaikan. Semoga kita semua tidak dari sifat-sifat buruk yang sudah beliau sampaikan. Izin mungkin ada 2 pertanyaan saja ya Ustaz ya. Baik, ibu-ibu belum juga saya tahu. Ini sebenarnya kalau organisasi banyak waktu kayaknya banyak yang mau bertanya. Saya pilih cuma 2 ya, mungkin dari step depan sama step belakang. Oke, monggo dari step depan kami persilakan siapa? Baik, Mbak Dika. Oke, izin yang step belakang siapa ibu? Oh, maaf ya, duluan yang sebelah kanan baik. Yang pertama baik Mbak Dika, saya persilakan. Salam. Pak Ustaz, saya mau tanya tentang tadi soal penyakit hati. Kalau semua yang dijelasin sih, insya Allah ibu di sini, alhamdulillah nggak ada ya Pak Ustaz ya semua penyakit hati. Nah, sebenarnya Pak Ustaz mengatakan sekarang kan lagi marak yang namanya medsos. Nah, ibu-ibu itu kadang-kadang ya suka terpancing, misalnya nih ada masalah artis. Kadang-kadang kita malah ngomongin si artis itu, nah itu banyak artis yang mungkin yang cantik-cantik, yang kaya-kaya, kadang-kadang kita agak bikin iri. Nah, itu gimana ya kalau kita apa kita nggak boleh pakai medsos lagi, atau kita jangan komen-komen yang aneh-aneh lagi ya, seperti itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan berarti jadi anti medsos, anti internet dan yang lain-lain ya. Tetap ada kebaikannya kok ya. Tetap bisa jadi kebaikan. Sekarang karena ada handphone, kita bisa bawa Quran kemana-mana Bu. Ada Quran kan? Coba kalau nggak ada handphone dulu ya. Di zaman dulu bahkan nyari Al-Quran susah Bu. Belum tentu setiap masjid ada Al-Qurannya, apalagi handphone belum ada. Jadi tetap semuanya ada kebaikannya, tinggal tergantung tadi digunakan. Tinggal tergantung tadi digunakan. Kalau untuk kebenaran, kita bisa dengan tanpa menyebutkan siapa, misalkan. Dengan tanpa pernyataan menyindir misalkan. Ya dahulu kala pernah terjadi ini, ada orang pernah ngelakuin ini, padahal beliau juga tokoh, tapi akhirnya dia menyesali. Nggak siapa-siapa, nggak nyindir siapa-siapa, dan fokus ke hikmah. Ya, kadang kan kalau misalkan, kadang kan orang cuman mancing doang. Tahu nggak? Aduh, udah di grup, mukodimahnya langsung. Tahu nggak? Kan bikin orang gitu ya, asal mubazir kalau nggak dibalas gitu ya. Udah gitu akhirnya kan ada orang penasaran, apa sih dijawab lagi cuman gak nyangka ya tuh kan. Ngejelasin enggak tapi mancing-mancing gitu. Dan akhirnya ternyata naudzubillah ya. Intinya mah kalau pengen supaya ada sensornya selalu yang ditanya itu dulu, ini Allah suka atau enggak ya. Kok tapi kenyataan berarti kan bukan gibah. Jadi gibah itu adalah sesuatu hal yang kalau kita sampaikan lalu orangnya tahu dia nggak suka dengan hal tersebut. Maka meskipun itu fakta. Tapi kalau dia nggak tahu jika dia nggak suka jika kita menyebutkan itu di hadapannya ya atau di hadapan orang lain, makanya sudah tetap kenyataan, maka jatuhnya kan jadi fitnah ya. Maka naudzubillah, apalagi yang paling penting mikirnya kayak gini, udahlah kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Kalau ditanya siapa sih manusia yang paling beruntung, siapapun lah yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi tambah dekat sama Allah.
Public figure ada yang ngelakuin gitu, berarti dia belajar. Oh, berarti saya nggak boleh gitu. Oh, berarti kalau kayak gitu konsekuensinya seperti ini. Oh, berarti saya harus bisa nasihatin agar orang jangan gitu, diri juga nggak boleh gitu. Tambah deket aja, ya. Jangan malah jadi sibuk bahasin omongan atau kurangnya orang, padahal kita juga masih punya kekurangan. Ya, apalagi tadi kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, tapi ditanya kelakuan masing-masing. Sisanya gunakan yang penting jadi jalan terdekat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika ditanya aku sebagai orang lain ya Ustaz ya. Baik. Pertanyaan terakhir sebenarnya mungkin ya sama satunya. Boleh berdiri baik ibu silakan. Kebetulan mewakili untuk orang tua yang sekarang ini sudah lama anaknya. Pasti ada rasa kekhawatiran kalau nanti gimana kalau ujiannya lancar atau enggak, mau SMP gimana. Mungkin sedikit aja Ustaz, ada nanti amalan-amalan yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari sebagai orang tua. Dan kalau kondisi ya, yang mau berada di sisi atau tidak, yang bisa merubah rasa kekhawatiran itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dulu, standarnya anak ibu ini, ibu anggap berhasil ini apa dulu? Ketika sekedar nilainya bagus? Ketika nanti akhirnya dapat ijazah? Bukan? Atau jadi anak yang soleh-soleha? Pendidikan di dalam Islam, Bu, saya teringat betul ini. Pendidikan yang berhasil itu, baik itu sekolah, baik itu hanya TPQ, TPA, atau apapun itu, atau pengajian yang kayak yang tidak formal ya, cuman kumpul datang pada ngaji. Maka beliau mengutip surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya. Bahwa cara Nabi belajar, cara Nabi mengajar itu yaitu pertama yatslu 'alaihim, membacakan bagi mereka. Ya. Yatslu 'alaihim apa teh? Rasulullah minhum yatlu 'alaihim bi ayatihi, dengan membacakan ayat-ayatnya. Terus wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa. Kan baik lagi. Pendidikan, ini kata beliau saya ingat sekali, bahwa pendidikan itu sekali lagi indikator sukses berhasilnya bukan ketika dapat ijazah dan yang lain-lain, tapi menyucikan jiwa orangnya. Anak-anak ya kalau jiwa udah suci Bu, soleh pasti, beradab iya, berakhlak iya, birrul walidain pasti iya. Karena sekarang juga kadang sampai ditulis mencerdaskan, iya cerdas bagus Bu, betul. Ya, tapi ternyata kata Quran memilih katanya wa yuzakkihim, menyucikan mereka. Nabi ngedidik bahkan orang-orang yang dulunya biasa ngebunuh orang, ngedidik orang yang sehari ngaboknya 5 kali, ngedidik yang para penyembah berhala, sampai akhirnya mereka jadi generasi sahabat yang luar biasa hebat. Karena dari awal Nabi diminta mendidik para sahabat, tujuan paling utamanya menyucikan jiwa mereka. Sedangkan kita tahu Al-Quran juga menyucikan jiwa, ya. Maka istilah kita berharap supaya mudah-mudahan sekolah di sini tambah bersih jiwanya, ya, masya Allah. Karena Bismillah kalau jiwa udah suci, masya Allah. Karena kalau tujuannya sekedar hanya untuk sekedar cerdas dan yang lain-lain, kita nggak pernah kekurangan orang cerdas Bu. Koruptor kita tuh luar biasa cerdas semua Bu. Ya. Terkait masalah amalan apa yang harus dilakukan, nah ini dia kadang manusia itu ternyata kabar baiknya. Iya ada amalan yang harus kalau kita lakuin sesuatu nanti ganjarannya itu secara spesifik ya. Tapi ada juga yang memang ternyata yang lebih penting adalah tugas kita tuh lebih penting melayakkan diri kita di hadapan Allah agar doa-doa kita dikabul. Ya. Kayak misalkan akhirnya kan punya keturunan setelah bertahun-tahun. Saya tanya, dari mana akhirnya bisa dapat keturunannya, ikhtiarnya apa? Saya mulai ngapalin Quran, ada.
Saya tanya ke orang tua yang lain, gimana akhirnya bisa dapat keturunan? Kan udah lama menanti keturunan. Ada yang jawab, Bu, saya sedekah banyak-banyak. Enggak baca Quran? Ya baca, tapi ya enggak sebanyak orang-orang. Tapi saya memang fokusnya di sedekah. Oh, ternyata ada amalan yang terkabulnya gara-gara sedekahnya. Ada yang terkabulnya gara-gara apa. Jadi yang paling penting adalah, yuk amalan silakan. Ya, mau dengan Quran, mau mulai banyak sholat tahajud, mau mulai apapun itu. Tapi yang paling penting adalah yuk layakan diri kita di hadapan sang penentu doa itu terkabul atau enggak. Kita ambil contoh di Al-Quran surat Al-Kahfi ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam nyampe di suatu kota. Nanti silakan baca terjemahan Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Kan mereka nyampe di satu kota, ada minta dijamu tapi nggak ada yang mau ngasih apapun sama sekali. Ketika pengen ninggalin kota tersebut, ada rumah anak yatim mau roboh, dibangun ulang oleh Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ditanyakan sama Nabi Musa, kenapa ngelakuin ini? Dijawab, wa kana abuhuma solihah. Solihahnya bukan karena ayahnya perempuan ya, tapi dia nasob, jadi belakangnya fathah kalau di ilmu nahu ya. Wa kana abuhuma solihah, karena ayahnya soleh ya, soleh. Nah, maka tidak diceritakan tuh anaknya soleh atau enggak diceritakan. Dan soleh, definisi soleh apa? Banyak misalkan. Kadang kita ngelihat sekarang standar solehnya manusia juga turun, Bu. Sekadar dia udah Jumatan seminggu sekali bisa kita bilang soleh, Bu. Padahal ternyata subuhnya 8:30 misalkan ya. Ada juga yang kadang kebablasan nggak subuh sama sekali. Ya. Ketika bicara ketaatan, maka Masya Allah. Ketika kita ya sudah jadi orang tua yang layak Allah ridho dengan keturunannya, bismillah insya Allah. Ya. Nanti bahasan parentingnya bisa luas, apa saja yang bisa dilakukan. Tapi sekali lagi, ya. Yang kadang lupa kita utamakan adalah yuk layakan diri kita di hadapan Allah agar jadi orang tua yang layak doanya dikabul oleh Allahnya. Bismillah ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah, barakallah. Yang nggak boleh, ini kan misalkan tadi ngebahas ada yang udah berbuat amalan, tapi ternyata harusnya kan sholat subuhnya jam tepat waktu 4:30. Emang bangunnya jam 9, ya harus dikodok, tapi nggak boleh setiap hari tentunya. Tapi kan kewajiban sholat subuh, jadi harus dikodok. Baik, mohon ridhoannya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardahu anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin ya. Jika ada kesalahan semuanya dari diri ini, tolong dimaafkan, dinasihati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.